Halo YouTube, balik lagi dan gue Fahmi. Dan kali ini gue bakalan bercerita sebuah cerita yang ada di Facebook. Dan cerita ini udah banyak banget yang komen, yang banyak banget yang nge-like, karena emang cerita ini cukup bagus. So tanpa berbasa-basi, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita horor yang ada di channel ini. Dari penulis pengalaman pribadi. Sedikit berbagi cerita pengalaman horor saya. Sudah beberapa bulan ini, orang tuaku merencanakan ingin pindah rumah karena kebetulan rumah yang sekarang berada di ujung Berung dan jauh dari tempat kerjaan ayahku. Karena pada zaman itu melihat iklan sewa jual rumah hanya ada di koran, jadi agak sedikit lamanya nyari pasaran rumah yang sesuai dengan keinginan rumah orang tua. Dan finally dapat juga rumah yang menurut orang tuaku pas untuk mereka. Alhasil mereka langsung menghubungi nomor telepon yang tertera di iklan, dan kami pun langsung membuat janji untuk bertemu. Tepatnya di hari Selasa tanggal 13 Januari 1998. Sore itu di Bandung memang sedikit mendung dan berawan. Pada tahun 1998 dan saya masih berusia 8 tahun. Di sana kami bertemu dengan seorang wanita paruh baya. Ya, usianya sekitar 48 tahun, dan kami mulai berbincang di luar halaman rumah. Sementara orang tuaku sedang mengobrol dengan yang kukira itu pemilik rumahnya. Aku pun melihat segala sudut rumah dan loteng di lantai 2 dari luar. Gak lama setelah itu, kami pun masuk ke dalam rumah itu. Pertama kali masuk, dan aku lihat banyak banget kamar dan interior yang mewah, yang menandakan pemilik rumah itu ya emang adalah orang punya gitu, orang ada. Ya namanya juga anak-anak ya, lihat rumah yang gede banget dan bagus begitu, aku dan kakakku jadi antusias dengan lari ke sana kemari dengan tujuan mencari kamar yang paling besar dan paling bagus. Akhirnya aku dan kakakku naik ke lantai atas, dan nggak tahu kenapa kayak ada yang narik gitu ke salah satu kamar yang bagus banget, pintunya dari Jepara ukiran naga. Aku buka pintunya dan masuk ke dalam kamar itu, terpisah dengan kakakku. Tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Jebrak. Aku kaget dan langsung menoleh ke arah pintu. Ketika ingin membalik badan untuk melihat isi kamar itu, badanku kaku semua. Tercengang melihat di sudut kamar sudah terbuka pintu kamar mandinya dan keluar ibu-ibu berbaju krem dengan bersimbah darah. Rambut acak-acakan dan yang menyeramkan lah. Aku langsung berteriak kencang, dan ku dengar kakakku juga berteriak di kamar lain. Ketika ayahku mendengar anak-anaknya berteriak di lantai atas, akhirnya ayahku berlari dan membuka pintu kamarnya. Aku langsung digendong dan ditanya, "Kenapa teriak? Kenapa nangis? Ada apa, Nak?" Spontan ibuku bertanya pada si ibu yang membuat iklan itu, sebenarnya dia itu siapa. Si ibu itu menjawab kalau dia adalah kerabat dan pemilik rumah ini. Dengan gesit ibuku bertanya lagi, "Memangnya gak punya anak?" Si ibu itu kan story rumah yang sedang
yang sebenarnya kepada kami. Kami pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan berniat untuk mengurungkan diri untuk menyewa rumah itu. Memang agak aneh sih rumah sebagus dan sebesar itu, tapi harganya terbilang murah banget. Dan benar saja firasat ibuku ketika hendak naik mobil, ada sosok warga yang bertanya, mau beli rumah ini teh? Udah tahu belum kalau rumah ini kosong 8 tahun lamanya? Dulu pernah ada yang pindah ke sini, tapi nggak kuat lama. Akhirnya rumah ini kosong terus. Memangnya kenapa bu? Kan dulu satu keluarga meninggal semua karena dirampok, kecuali penjaga rumah tangga ini, pembantu rumah tangganya, yang disekap karena motif memang dendam antar pengusaha. Ayah dan ibuku menghela nafas panjang sambil istighfar, bersamaan mengucap rasa syukur karena belum terlambat untuk batalin nyewa itu mah itu. Sekian dulu cerita pengalaman hororku. Masih ada juga cerita lain yang insya Allah aku ceritakan ya. Semoga jadi pelajaran untuk lebih berhati-hati jika ingin berpindah rumah. Oke, itu adalah satu cerita dari Facebook yang menurut gue cukup lumayan serem karena umumnya kalau misalkan orang mau beli atau nyewa rumah, pasti yang diprioritaskan adalah kenyamanan dan keamanan yang ada di rumah. Tapi kalau misalkan keamanan dan kenyamanan di rumah ini nggak ada atau kurang karena ada makhluk-makhluk kayak gini, menurut gua no worth it. Oke, sekian dari cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang kembali. See you, bye.